Setiap rumah punya rahasia. Di balik senyum, ada luka yang tak terlihat. Ini kisah tentang kehilangan, pengkhianatan, dan kekuatan untuk bangkit. Kamu nonton dari mana? Tulis di komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Rumah itu selalu hangat. Dulu, kini hanya terdengar suara jarum jam yang berlari di dinding. Alia duduk di meja makan, menatap kursi kosong di seberangnya. Piringnya masih utuh. Sendok tak tersentuh. Raka belum pulang. Atau memang tak ingin pulang. Sudah 3 hari seperti ini. Ponselnya hanya menjawab dengan notifikasi dingin. Sedang sibuk. Nanti aku hubungi. Tapi, nanti, itu tak pernah datang. Di dinding, foto pernikahan mereka tergantung. Senyum itu terlihat manis. Tapi bagi Alia, kini senyum itu seperti lukisan lama yang warnanya mulai pudar. Ia berjalan mendekat, meraba bingkai. Suaminya tersenyum memeluknya. Di foto itu, dunia terasa utuh. Satu helaan napas. Ia menurunkan tangan. Melangkah ke jendela. Hujan turun diam-diam. Seperti hatinya. Di dapur, teh yang ia buat sudah dingin. Sudah beberapa malam ia membuatkan teh untuk seseorang yang tak kunjung pulang. Malam ini pun sama. Ponselnya bergetar. Pesan singkat. Aku lembur. Ingat, dingin. Seperti hujan di luar. Alia menatap layar ponsel lama. Bibirnya bergerak tanpa suara. Ia letakkan ponsel di meja. Duduk kembali. Menatap kosong. Ada suara pelan di dalam dirinya. Sebuah bisikan kecil. Ada yang berubah. Kau tahu itu. Tetapi malam ini, ia memilih diam. Masih percaya. Masih ingin percaya. Bahwa besok pintu itu akan terbuka. Bahwa Raka akan pulang. Bahwa rumah ini belum sepenuhnya kehilangan hangatnya. Jam menunjukkan pukul 11:23. Hujan masih turun. Dan Alia masih duduk. Menunggu. Menunggu sesuatu yang, entah, pagi datang dengan sinar pucat. Alia terbangun di kursi ruang tamu. Selimut tipis masih melingkar di tubuhnya. Matanya menatap pintu yang tertutup rapat. Tidak ada suara kunci semalam. Tidak ada jejak sepatu di depan. Dia tak pulang. Alia berdiri perlahan, menarik napas panjang. Di dapur, ia membuatkan kopi untuk dirinya sendiri. Dulu, 2 cangkir. Sekarang, hanya 1. Sudah 2 minggu terakhir seperti ini. Pulang terlambat. Kadang tak pulang. Dan jika pulang, hanya tidur. Tanpa bicara. Tanpa sentuhan. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Nina. Kamu baik-baik saja? Alia mengetik balasan singkat. Iya. Tapi tangannya bergetar. Ia hapus. Mengetik ulang. Baik. Di meja makan, ada setumpuk surat yang belum dibuka. Salah satunya amplop putih tanpa nama pengirim. Ia buka perlahan. Di dalamnya, kosong. Hanya kertas polos. Bersih. Alia menatap kertas itu lama. Hempa. Seperti ruang di hatinya. Siang itu, ia memutuskan membereskan kamar. Selimut dilipat. Spray diganti. Saat membuka laci Raka, ada sesuatu yang jatuh. Sebuah nota kecil. Tulisan tangan perempuan. Terima kasih untuk tadi malam. Sampai ketemu lagi. Alia terdiam. Tangannya menggenggam kertas itu. Lama. Tak ada air mata. Hanya dada yang terasa kosong. Dan sunyi yang lebih dalam daripada malam kemarin. Di luar, suara burung terdengar. Matahari bersinar. Tapi bagi Alia, hari itu tak lebih terang dari malam. Ia melipat kertas itu. Meletakkannya kembali ke laci. Menutup perlahan. Seolah tak ingin tahu. Tapi hatinya tahu. Sudah tahu sejak lama. Hanya menolak mendengar. Hujan sore turun pelan. Membasahi kaca jendela ruang kerja Alia. Ia menatap tetes-tetes itu lama. Jemarinya memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Sudah beberapa hari ia menyimpan diam. Nota kecil itu masih ada di laci. Tidak ia buang.
Tidak ia konfrontasi. Ia hanya menyimpan. Seperti menyimpan duri dalam dada. Nina menelepon. Aku mau main ke rumahmu. Suara itu terdengar hangat, cemas. Tapi Alia menjawab. Jangan. Aku sedang sibuk. Lalu telepon ditutup. Sibuk apa? Entahlah. Sibuk berpura-pura? Sibuk meyakinkan diri bahwa semua ini hanya fase? Pukul 8 malam. Lagi-lagi meja makan hanya berisi satu piring. Satu sendok. Satu kursi terisi. Yang lain kosong. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Raka. Besok aku pergi luar kota. 2 hari. Tanpa emotikon. Tanpa tanda tanya. Tanpa eng. Alia menatap pesan itu lama. Ia letakkan ponsel di meja. Menarik napas pelan. Langkahnya menuju kamar. Membuka lemari. Melihat barisan baju Raka yang tergantung rapi. Ia sentuh satu persatu. Ada aroma sabun. Ada jejak kehadiran. Tapi entah kenapa. Terasa jauh. Kenapa aku masih di sini? Bisik Alia pada dirinya sendiri. Suara itu nyaris tak terdengar. Hanya angin malam yang menjawab. Ia duduk di ranjang. Mengusap mata yang kering. Tidak menangis. Tidak marah. Hanya lelah. Di sudut kamar. Lampu redup menyala. Cahayanya jatuh di foto pernikahan mereka. Senyum itu kembali menatapnya. Senyum yang dulu membuatnya yakin. Tapi malam ini, senyum itu terasa asing. Seperti menatap orang lain. Di dalam hatinya, ada firasat yang perlahan tumbuh. Diam. Lembut. Tapi tak bisa dibuang. Bahwa sebentar lagi, sesuatu akan pecah. Malam semakin larut. Hujan reda, menyisakan embun di jendela. Alia duduk di sofa, memeluk lutut. Televisi menyala, tapi suaranya dipelankan. Hanya gambar bergerak tanpa suara. Ponselnya tak berbunyi malam ini. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Tidak ada tanda. Ia menatap pintu yang tertutup rapat. Menunggu suara kunci berputar. Menunggu langkah kaki. Tapi sunyi menjawab. Lagi. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Alia berdiri. Mematikan televisi. Mematikan lampu. Melangkah ke kamar. Di ranjang. Ia duduk lama. Menatap dinding. Tangannya mengusap kasur di sampingnya. Kosong. Dingin. Apa aku terlalu berharap? Tanyanya pelan pada gelap. Tidak ada jawaban. Hanya desah angin dari jendela. Kepalanya menunduk. Bahunya gemetar. Bukan karena dingin. Tapi karena sepi yang tak bisa dipeluk. Ia berdiri. Mendekati cermin. Menatap bayangannya sendiri. Mata itu lelah. Wajah itu pucat. Ada garis luka di sana. Tak kasat mata. Kenapa aku masih di sini? Tanya itu kembali. Kali ini lebih lirih. Alia berjalan ke lemari. Membuka laci. Mengambil nota kecil itu. Membacanya lagi. Kata-kata sederhana. Tapi tajam. Terima kasih untuk tadi malam. Sampai ketemu lagi. Tangannya meremas kertas itu pelan. Tidak membuangnya. Hanya memegang. Ia duduk di lantai. Bersandar ke dinding. Menatap kosong ke langit-langit. Rumah ini, dulu penuh tawa. Kini hanya suara jam berdetak. Dan dirinya. Sendiri. Dalam rumah sendiri. Di luar, angin berhembus. Membawa bisikan. Membawa tanda. Sesuatu akan segera berubah. Pagi itu, hujan sudah berhenti. Langit kelabu. Seolah tak rela memberi terang. Alia duduk di meja makan. Secangkir teh di depannya. Tidak disentuh. Hanya uap tipis mengepul. Pelan-pelan hilang. Pintu terbuka. Raka masuk. Membawa koper. Wajah lelah. Rambut acak-acakan. Ia berjalan melewatinya tanpa sapa. Meletakkan koper di pojok. Bagaimana perjalananmu? Tanya Alia pelan. Raka hanya mengangguk kecil. Capek. Lalu melangkah ke kamar mandi. Pintu tertutup. Suara air mengalir. Alia menatap koper itu. Diam. Lama.
Ada setitik firasat yang tak bisa ia redam. Perlahan ia mendekat. Membuka resleting samping. Sebuah syal jatuh. Wangi parfum perempuan lain. Tangannya gemetar. Ia memungut syal itu. Menatapnya. Mendekatkannya ke wajah. Aroma itu. Bukan aroma dirinya. Bukan miliknya. Langkah Raka terdengar dari dalam. Alia cepat-cepat menutup koper. Meletakkan syal ke dalam laci. Menutup. Berjalan kembali ke meja makan. Duduk. Pintu kamar mandi terbuka. Raka keluar. Mengeringkan rambut. Pandangannya sekilas ke arah Alia. Aku tidur dulu. Alia hanya mengangguk. Menatap punggung itu. Punggung yang dulu melindungi. Kini, terasa menjauh. Raka menghilang di balik pintu kamar. Sunyi kembali datang. Alia membuka ponsel. Ada pesan dari Nina. Temanku lihat Raka di restoran kemarin. Sama cewek. Kayak deket banget. Kamu tahu? Tangannya terdiam. Menatap layar lama. Ia meletakkan ponsel. Menutup matanya. Menarik napas panjang. Air matanya jatuh. Tanpa suara. Tanpa isak. Hanya aliran sunyi di pipi. Hari itu, Alia tahu. Segala firasatnya benar. Semua bisikan itu nyata. Pengkhianatan itu nyata. Tapi anehnya, tak ada amarah. Hanya luka. Luka yang dalam. Luka yang hening. Hari itu langit mendung. Angin bertiup pelan. Membawa dingin ke sela-sela rumah. Alia duduk di kursi dekat jendela. Menatap hujan yang baru mulai turun. Tangannya memegang syal itu. Diletakkan di pangkuan. Diam. Di kamar. Raka tidur. Punggungnya membelakangi pintu. Napasnya berat. Seperti menanggung sesuatu. Atau pura-pura tidur? Alia tak tahu. Tak lagi peduli. Ia berdiri. Membuka laci. Mengambil kertas kosong yang dulu dikirim tanpa nama. Meletakkannya di meja. Syal itu ia letakkan di atas kertas. Seolah ingin berkata. Tapi tak ada kata. Untuk apa aku bicara? Jika kau tak mendengar. Bisiknya pelan. Ia melangkah ke pintu. Memakai jaket. Mengambil tas. Menatap sekali lagi ke ruang tamu. Ke foto pernikahan di dinding. Senyum itu menatapnya. Masih sama. Tapi hatinya sudah tak sama. Alia membuka pintu. Angin menerpa wajahnya. Dingin. Tapi terasa. Bebas. Ia melangkah keluar. Hujan mulai membasahi rambutnya. Ia membiarkan. Tidak menutup kepala. Tidak berlari. Ia berjalan pelan. Melewati gerbang. Menyusuri jalan setapak. Rumah itu tertinggal di belakang. Perlahan mengecil. Untuk apa bertahan? Jika tak ada yang digenggam. Batinnya. Di perempatan jalan. Nina menunggu. Membuka payung. Alia. Alia hanya tersenyum tipis. Ayo. Katanya pelan. Mereka berjalan berdampingan. Sini. Tapi langkahnya pasti. Di rumah itu. Raka terbangun. Menatap sekeliling. Hening. Menatap meja. Ada syal. Ada kertas kosong. Ia mendekat. Membuka kertas itu. Kosong. Hanya putih. Seperti jawaban yang tak pernah ia minta. Seperti penjelasan yang tak pernah ia cari. Raka duduk. Menunduk. Menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan di luar, hujan semakin deras. Hujan berhenti sore itu. Matahari malu-malu muncul di balik awan. Tapi di dalam rumah itu, dingin tetap bertahan. Raka duduk di kursi ruang tamu. Menatap meja kosong. Secangkir kopi dingin. Syal itu masih di sana. Kertas kosong masih terbuka. Ia menghela napas. Lama. Berat. Menatap foto pernikahan di dinding. Senyum mereka berdua. Kini hanya dia sendiri. Kamu pergi kemana? Gumamnya. Suara itu kecil. Serak. Tak ada yang menjawab. Ia berdiri. Melangkah ke kamar. Membuka lemari. Pakaian Alia tak ada. Laci rapi. Kosong. Hanya keheningan yang tertinggal. Tangannya meraih ponsel.
mengetik pesan. Kamu di mana? Dikem. Centang 1. Tidak ada balasan. Ia berjalan ke dapur. Membuka kulkas. Masih ada lauk kemarin. Masih ada sisa nasi. Semua terasa dingin. Kau marah, ya? Bisiknya pada sepi. Ia duduk kembali di meja makan. Menunduk. Menyandarkan kepala di lengan. Menutup mata. Dalam keheningan itu, suara-suara lama muncul. Tawa Alia. Suara langkahnya. Suara sendok bertemu piring. Semua hanya gema. Raka membuka mata. Ruang itu tetap kosong. Dan tiba-tiba ia merasa kehilangan itu nyata. Bukan hanya ketidakhadiran, tapi kepergian. Ia menatap kertas kosong itu lagi. Tiba-tiba, kosong itu terasa lebih menusuk daripada kata-kata. Ia menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena ada sesuatu di dadanya yang patah. Dan rumah itu tetap tanpa suara. 3 bulan berlalu. Musim hujan sudah berganti. Matahari lebih lama bersinar. Tapi di hati Raka, mendung tetap tinggal. Ia duduk di bangku taman. Rambutnya lebih panjang, sedikit acak. Matanya cekung. Jemarinya memegang ponsel. Membuka galeri. Foto Alia masih ada. Masih utuh. Tapi terasa jauh. Pesan terakhirnya masih centang 1. Tak pernah berubah. Tak pernah ada balasan. Ia menutup ponsel. Menatap anak-anak berlari di taman. Pasangan muda tertawa. Bergandengan tangan. Satu persatu pemandangan itu menusuk. Membuat dadanya semakin berat. Di rumah, meja makan tetap 2 kursi. Tapi hanya satu yang terisi. Cangkir teh di depannya selalu kosong. Tak ada yang menuang. Malam-malam panjang ia habiskan dengan menatap lampu. Menyandarkan diri di sofa. Televisi menyala tanpa suara. Seperti dulu. Bedanya, kini tak ada siapa-siapa. Di kamarnya, syal itu masih tergantung di kursi. Tidak ia pindahkan. Tidak ia cuci. Seperti berharap, ada aroma yang kembali. Maaf, bisiknya suatu malam. Maaf, aku bodoh. Tidak ada yang menjawab. Sampai pagi itu, ia berdiri di depan pintu rumah Alia. Mengetuk pelan. Kali. 2 kali. Tidak ada sahutan. Ia menunduk. Menarik napas dalam. Alia, aku pulang, katanya pelan. Suaranya nyaris pecah. Tapi pintu itu tetap diam. Raka menempelkan dahinya ke daun pintu. Aku salah. Aku menyesal. Air matanya jatuh. Bahunya bergetar. Maafkan aku. Tolong, pulanglah. Di dalam, lampu menyala. Tapi langkah Alia tak terdengar. Pintu itu tetap tertutup. Dan di luar, Raka berdiri. Menunggu. Menangis. Sendiri. Seperti dulu. Seperti sekarang. Seperti karma. Hari itu, matahari bersinar lembut. Angin bertiup pelan. Membawa wangi tanah basah semalam. Raka masih berdiri di depan pintu itu. Sudah lama. Sudah terlalu lama. Tubuhnya bersandar lemah. Matanya kosong. Di tangannya, sekotak kecil. Berisi cincin. Cincin yang dulu ia lepas. Kini ingin ia kembalikan. Ia duduk di anak tangga. Menunduk. Jemarinya menggenggam kotak itu erat. Alia. Suaranya lirih. Hampir tak terdengar. Di dalam rumah, Alia berdiri di balik tirai. Menatap bayangan Raka dari jendela. Matanya sembab. Bibirnya diam. Hatinya berperang. Ia melihat lelaki itu. Seperti dulu. Tapi tak lagi sama. Ada luka. Ada penyesalan. Ada kehilangan. Alia menutup tirai. Menyandarkan kepala ke dinding. Menutup mata. Menahan napas. Kenapa baru sekarang? Batinnya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Nina. Kamu nggak buka pintu. Alia mengetik pelan. Belum siap. Ia duduk di lantai. Memeluk lutut.
menatap pintu yang tak ia buka. Belum siap, atau memang tak ingin, bisiknya pada dirinya sendiri. Di luar, Raka bangkit, meletakkan kotak cincin di depan pintu. Menatap lama. Kalau kamu bahagia tanpa aku akan pergi, katanya pelan. Ia berbalik, melangkah menjauh. Alia membuka tirai lagi, menatap punggung itu, perlahan mengecil. Seperti dulu, seperti waktu ia pergi tanpa alasan. Kini, ia kembali, tapi mungkin sudah terlambat. Ia menatap kotak cincin di depan pintu, tidak mengambilnya, tidak membukanya, hanya menatap. Lama. Maafkan aku juga, bisiknya. Air matanya jatuh. Dan hari itu, dua hati yang pernah satu, berdiri di sisi pintu yang sama. Tapi tak saling membuka. Karena kadang, ada luka yang tak bisa disembuhkan hanya dengan penyesalan. Waktu berlalu. Daun-daun mulai menguning. Angin membawa satu persatu jatuh ke tanah. Musim berganti. Tapi ada yang tetap tak berubah. Jarak di antara mereka. Alia duduk di bangku taman. Rambutnya ditiup angin. Di tangannya, sebuah buku catatan. Ia menulis. Pelan. Hati-hati. Seolah setiap kata menahan air mata. Sudah cukup, tulisnya. Aku tak akan menoleh ke belakang. Ia menutup buku itu. Menatap langit. Terik, tapi menenangkan. Dari kejauhan, Raka duduk di bangku lain. Menatapnya diam-diam. Ia tak berani mendekat. Tak berani memanggil. Hanya menatap. Tangannya memegang kotak cincin itu. Masih sama. Belum pernah dibuka lagi. Ia tersenyum pahit. Aku terlambat. Ya. Bisiknya. Alia berdiri. Melangkah pergi. Tidak menoleh. Tidak memperlambat langkah. Raka menunduk. Membuka kotak itu. Cincin itu berkilau terkena matahari. Tapi kini, kilau itu hanya milik masa lalu. Ia menutup kotak. Memasukkannya ke saku. Bang! Mereka berjalan ke arah berlawanan. Dua garis yang pernah sejajar. Kini, menyilang. Lalu menjauh. Di langit, awan bergerak perlahan. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Dan dalam hati mereka masing-masing, tersisa kenangan. Dan pelajaran. Bahwa tidak semua yang retak, bisa utuh kembali. Tidak semua, maaf, berarti, mari kembali. Kadang, selamat tinggal, adalah akhir paling benar. Dan mereka berdua tahu, cinta itu, tak selalu berarti memiliki. Tamat.